Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya kita hadir di tempat ini itu oleh karena perkenan Tuhan semata. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menghadap Allah, kita akan memuji dan membesarkan namanya. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita dan apapun latar belakang kita, percayalah bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Yesus amatlah berharga. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal dan telah diangkat menjadi murid-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur bahwa kasih Tuhan terus dinyatakan bagi kita hingga pada saat ini. Dan dalam minggu ini, kita sungguh bersukacita atas hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Karambe yang ke-58 tahun. 58 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dirgahayu Gereja Toraja Jemaat Karambe, 58 tahun Gereja Toraja Jemaat Karambe bertumbuh, berakar dalam Kristus dan berbuah banyak. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan sukacita dan syukur kita kepadanya lewat ibadah saat ini di dalam perenungan tema Harga Mengikut Yesus. Indeko esang mane, indeko tamenani, tapudi puangta. Indeko esang mane, indeko tamenani, indeko esang mana, indeko tapudi puang, tapudi budi puang ta, puang masoka, puang omega rimani, tontong saya lakona. O Indo o ambekku, tapudi puangta. O Indo o ambeku, esiulu solanasa, kapaken dek papudya, langan puang kapenomban, tapudi budi buang ta, tu buang masoka, puang tomeka rimani, tontong saya lakona. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang kita dalam gedung gereja ini, kita yakini bahwa pertolongan kita dalam ibadah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus oleh tuntunan Roh Kudus beserta kamu sekalian. Dan besertamu juga. Mari segenap jemaat Tuhan, kita menghadap Tuhan, kita mengaku segala dosa dan tetap mendengarkan peneguhan anugerah Allah. Seberapa berhargakah kita? Sejauh mana kita menghidupi bahwa hidup ini sangat berharga? Saudara, berkali-kali kita mendengarkan bahwa hidup ini berharga, tetapi berkali-kali pula kita tidak menghargai hidup kita sendiri. Pada situasi seperti itulah sesungguhnya kita telah jatuh dalam dosa. Mari merenungkan dosa kita di hadapan-Nya.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali lewat firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyambut yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Segenap jemaat Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai kita sepanjang 1 minggu dalam menikmati berkat-berkat-Nya. Dan dalam menjalani 1 minggu kehidupan, firman Tuhan ini akan menjadi pegangan, menjadi petunjuk hidup baru. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 62 ayatnya ke-6 sampai 13. Kita bermazmur secara berbalas-balasan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kepadanya lah harapan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puangmu keselamaran. Tuangmu keselamaran, siaga malairan. Tuangmu buntu batuku, siapa yang direla.
Bapa otu penaanku mengkatutun makobwa tuang untuk bakunku otoka salamara ia moto merendeku aeku tilenderen mai komi masola nasa maran mandula kopwa buka mi tu pena ambi yo olo malaina Bapa otu pena amku mengkatutun makopwa tuang mo untuk bakunku otoka salamara ia moto merendeku aeku tilenderen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan bersama, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming, maupun jemaat yang ada dalam gedung gereja ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami. Kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tiada satu kemampuan untuk memahami selain dari tuntunan kuasa Roh Kudus. Olehnya itu kami mohon, baik ketiga pelayan Tuhan yang akan membacakan maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan, kiranya Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Olehnya itu ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, dan kami datang berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, pembacaan yang kedua terambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan ayatnya yang ke-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayatnya yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka mereka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga dari pertama Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Pertama Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang
membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Amin. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Sesudah berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Amin, firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Syukur kita panjatkan bahwa Tuhan tetap menuntun menyertai kita sehingga kita boleh memasuki hari yang ke-21 di tahun ini, di bulan yang pertama. Dan saya yakin Tuhan senantiasa menopang menuntun kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini ada 4 perikop, memberikan tema untuk kita renungkan bersama sepanjang 1 minggu ini, harga mengikut Yesus. Anggakna unturu buang Yesus. Siluk salanasang aparatu disanga masuli siakiang enggak lan katuan tasilo selanasa. Ya. Ada banyak tergantung situasi, tergantung manfaatnya, atau biasa tasanga masuli kita ena sesuai dengan pengeluaran yang ada pada kita. Ya. Atau kita tidak mampu membayarnya. Siluk salanasang yaitu harga mengikuti Yesus tidak mahal ketika kita percaya kepada Injil yang diberi dengan cuma-cuma. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dikua anugerah, ya. Ini kadang-kadang membebani atau kadang-kadang menjadi pemahaman kita. Tapi kadang-kadang karena kita menganggap bahwa ini anugerah, biasa tuh kamu talecehkan tuh keadaan seperti itu. Ya. Sehingga lantaian nate siluk selanasang atau hal ini apa anggaan atau unturu puang Yesus. Ya.
Kalau kita baca dalam Mazmur 62, kita melihat bagaimana Tuhan itu sebagai Raja Israel melindungi orang-orang yang mengandalkannya dan akan menghukum orang-orang yang memeras sesamanya. Kemudian kita melihat di dalam Yunus pasal 3 bahwa pertobatan adalah kepercayaan dan orang yang jahat pasti akan dihukum. Kita melihat di dalam Injil Markus bahwa pertobatan juga berarti kepercayaan atas pengampunan Allah, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita di dalam ayat yang ke-15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan pengampunan Allah, dengan anugerah Allah, kita harus membayar dengan menjadi berkat dan menjadi misi memberitakan Injil dalam seluruh kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kemudian hal kerajaan sorga tidak sama dengan hal-hal yang duniawi yang biasa dianggap melo lante katuan tasiluk selanasang, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Oleh sebab itu, lan katuan tak kode nasang tu disanga kiangga. Tapi yang lebih berharga adalah mengikut Yesus. Ia pina dianggap tu yona kami engkau lanta atau percaya kepada Yesus jika ada beberapa hal. Pertama, sungguh kita bertobat. Iya. Bertobat artinya berpaling dari kesalahan-kesalahan dan hal-hal dalam kehidupan kita, sehingga kita datang kepada Yesus sebagai sumber pengampunan, sebagai sumber kehidupan, dan juga sebagai pemberi keselamatan yang kekal. Yesus telah datang dalam pelayanannya, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan ini membuat dunia yang penuh dengan dosa itu memperoleh damai sejahtera. Dan harga yang harus kita bayar adalah taat dan mengikut Dia. Kita lihat bagaimana pada saat Yesus memanggil murid-muridnya. Kita melihat ada Simon dan Andreas. Dia seorang yang telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Dia sudah memperoleh kehidupan yang mapan, tapi Yesus memanggil dan meninggalkan. Dia harus membayar harga untuk meninggalkan kemapanan, meninggalkan pekerjaan, dan mengikut Yesus. Siluk selanasang, iya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, budak imak kada kumua biasa perkara-perkara hidup. Contoh nabang, bak tu dipilih ki majelis gereja, dipilih ki pengurus di kuah, sibuk lunak, iya, budak pengkarangan, iya. Adakah harga yang harus kita membayar untuk mengikut Yesus? Kita melihat bagaimana Andreas dengan saudara-saudaranya dipanggil oleh Yesus. Iya. Kita juga lihat bagaimana anak-anak Zebedeus, Yakobus. Pada saat Yesus panggil, dia meninggalkan ayahnya untuk datang kepada Yesus. Ini harga yang harus kita bayar, saudara-saudara. Mengikut Yesus, ada dulu katakan mengikut, dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Iya, ada sukanya, ada dukanya, iya, ada tantangan. Ini penting dalam kehidupan kita, Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Iya. Dan disinilah kita melihat bagaimana iman kita. Ya, kita lantai ruangan pada umumnya kita ini mewarisi iman dari orang tua kita, dari nenek-nenek kita. Sebenarnya lemak kurus semangat kita dari dulu. Kita telah menerima Yesus Kristus dan anugerah Allah. Tapi bagaimana? Adakah harga yang kita bayar untuk itu? Salah satunya adalah memberi diri. Salah satunya adalah mengutamakan Yesus seperti Simon dan Andreas dan Yakobus anak-anak Zebedeus.
dan Yohanes. Dia pada saat Yesus memanggil, dia tinggalkan segala-galanya. Yang mungkin itu sudah membawa kebaikan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk mengikuti Yesus harus ada harga yang dibayar, yaitu pertobatan meninggalkan segala kejahatan. Ya, ya mati telah tamaki pemilihan presiden dan legislatif. Hati-hati ki. Hati-hati ki tangga ta, hati-hati ki limanta, apalagi itu kantong ta. Ya. Deni mani tempat tamai bangi batu apa. Ya. Yang melecehkan diri kita. Ini betul saya mau katakan. Ya. Sehingga nurani kita, hati nurani kita dan pikiran kita, lata tangga mandalan to silu salanasa. Ya. Jangan sampai ia tu minta makan tong atau bukan berkat tapi kutuk bagi kita karena kita dibeli dan kita menerima suap. Suap itu ada dosa menurut Alkitab. Kupukada tetapi keputusannya ada pada kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Ini pertobatan, ini harga yang harus kita bayar dalam iman kita. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Mazmur 62 ayat yang ke-10. Dalam pembacaan kita ibu bapak saudara-saudara. Luar biasa bagaimana. Ya. Dalam menjalani kehidupan ini. Biasa duka. Taulah topo do na kita sigaga jong. Buddha moto sigaga. Ya. Prabowo ya sola Amis sola Ganjar lah presiden. Nah kita jong tu si Tobo como kita jong tu la si Pongko. Di mana nurani kita? Ya. Tahu ya lagi sotip. Nah kita juga kita malemak tenten untuk ini. Sebagai orang yang percaya harus meninggalkan kejahatan dan berdoa. Ya, inilah yang ketiga pertobatan berarti mengikut Yesus dalam misi Allah, mengikut Yesus supaya orang-orang yang berdosa juga bisa bertobat, mendapat kesempatan untuk bertobat. Mengikut Yesus juga adalah hal yang utama dari hal-hal yang duniawi dalam ini, termasuk kedudukan, termasuk temipak barang-barangan dan lain sebagainya. Iya, ini penting. Harga-harga inilah lata tangga kita solanasang suluk solanasang. Iya, ini penting. Ya. Apa yang paling berharga bagi kita? Tanda itu. Ya, nah hal-hal duniawi patut lebih berharga dari Tuhan Yesus. Bedempa tanda tanya lah kok kita suluk solanasang. Tapi, ya nah Yesus itu lebih berharga bagi kita. Kita dimampukan untuk menjalani semuanya itu. Kok den harga, den tantangan, den hambatan, kalau den bang, ya, saya yakin itu. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan kita akan dikuatkan dan diteguhkan, termasuk dalam mengangkat pelayanan-pelayanan ibu bapak saudara-saudara. Termasuk lalu mintu-mintu, tapi jika kita tertuju kepada Yesus, seperti pada saat Yesus memanggil Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, dia meninggalkan dia bertuju kepada Yesus. Dia tidak melihat apa yang ada di belakangnya. Karena dia tahu Yesus mampu untuk membawa damai sejahtera dan keselamatan yang kekal. Ya. Olehnya itu ibu bapak saudara-saudara, ya Tuhan enggak nonturuk pengisu, pengorbanan, pertobatan, dan mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Ya. Ibu bapak saudara-saudara. Ya. Kenapa? Matumbai. Karena apa yang diberikan Yesus itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang diberikan dunia? Ya na jabatan, dunia ini berputar. Dena dendo, dena denjong. Ya. Kalau kita mengandalkan apa yang ada pada kita, Pak, barang-barangan, satu saat juga habis. Ya. Sahabat aku tupung matua melalui firman, semakin banyak apa yang ada pada kita, semakin budak duka tahu untapui. Ya. Anda budak sengta, budak duka tahu untapui.
Ya. Lagi totemo Buddha tau kumande gara gaji, disorong lengan, kumande disorong rokok, kumande karena biar nima tim sukses. Ya. Saya dipanggil oleh satu orang dan saya datang. Pondok ini nasang mendito, malio nak lako misa na ya bangasia jo. Ya. Tidak punya konsisten. Ya disanga kumande gara gaji itu disorong lengan, kumande disorong rokok, kumande. Ya. Itulah dunia, ya. Dalam hal ini. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, mari kita konsisten kepada iman kita di dalam Yesus Kristus. Karena hanya itu yang memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Hanya itu yang memberikan kita jaminan yang pasti. Ya. Dan ada male na ditiro tu slogan na penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, itu penggadaian. Tapi denduka masalah kemalam itu apa entah. Tahu? Tapi Yesus tidak pernah mendatangkan masalah lain selain damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya. Biasa manga-manga nanti kelenu dan aku penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh, nak kemalam itu bulan sang di masalah baru bagi kita. Ya. Tetapi itulah slogan-slogan dunia. Ya. Tetapi Yesus menyelesaikan masalah dan membawa damai sejahtera bagi kita. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu meninggalkan segala kesenangan-kesenangan dunia, berpaut kepada Tuhan karena ini. Dan kemudian kita mau mengambil bagian menjadi misi. Kalau kita baca Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bukan hanya pendeta dan penatua, tetapi setiap anak-anak. Kemarin sore saya mendapat berita lagi, ada anak-anak kita lagi yang menggantungkan diri baru kelas 1 SMA di daerah Mengkendek sana. Kita tidak tahu apa masalahnya. Mungkin terbuli di rumahnya atau di sekolahnya, sehingga dia di suamale pakande tedong nalo ditiron toke makalena jogo bontong tedong. Ini keprihatinan kita. Mari kita betul-betul meneguhkan iman kita, saling menopang satu dengan yang lain, dan yang lebih utama adalah berdoa. Ya. Kita mendoakan dunia ini, kita mendoakan situasi ini, karena itulah yang Tuhan inginkan, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Penting mendoakan kaleta, mendoakan apa tulah dipakai, apa tulah dikande, tapi nak pong matua jangan khawatir itu, sabak napa sekarang mikir pong matua. Bahkan lah abi moyo kaleta, tapi pernah ndak berdoa untuk orang-orang. Secara khusus medeng kita itu dan si torta terlalu setia nantar ki seme mak gereja. Biasa siara kata ku mu patongan mereka pengiso deng sitor. Iya. Mu pas sambangan sia mereka den sitor kumua semoga damai sejahtera berlaku bagimu. Iya. Saya akui ada teman kami dulu di persekutuan doa di Makassar, Dr. Haris Siregar, ya, 30 tahun na si Bali, namanya mak patongan tu Dr. Haris Siregar. Tapi istrinya tiap malam dia katanya tiap bangun berdoa, ya nama mak na tumpang tangan Tuhan. Engkau sudah memberikan tubuhnya buat saya, tetapi jiwanya saya rindu. Dan betul, 30 tahun dalam rumah tangga namanya percaya. Ya, kita juga begitu. Jangan anggap semua tak apalah dipukada, tak apalah saya, oh yo baptis si Pak Pendeta, tidak. Roh Allah itu bekerja. Kalau dia betul-betul menjadi orang pilihan, tapi tak yakini kumua, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakin apa? Pak tu sisang banua kita misilu tata apa na patongan pengisu. Satu-satu ki na tolong, satu-satu ki ini muimak telok tan senapang, pernah ndak berdoa untuk mereka? Kuma melo mau tunda pokok, tetapi alangkah lebih baik kalau dia percaya Yesus untuk menjadi juru selamatnya. Dan itu doa kita. Karena doa itu menembus batas-batas ibu bapak saudara-saudara. Dan ini perlu menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Di samping doa-doa pribadi kita, kita juga menjadi pendoa syafaat buat orang-orang lain. Inilah yang harga yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mengikut Yesus akan menjadi berat jika kita tidak meninggalkan segala yang Tuhan tidak inginkan. Tapi mengikut Yesus jika kita berpaut kepadanya akan menjadi ringan, dan itulah beberapa harga yang harus kita bayar dalam hidup kita. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menopang kita, Tuhan telah memberkati kita. Mari kita menjadi alat berkat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kita tidak jemu-jemu berbuat baik untuk menjangkau orang-orang sehingga dunia ini dipenuhi oleh shalom irene, shalom damai sejahtera. Mari kita naikkan doa kita. Dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketenangan, harapan, keselamatan hanya ada pada Tuhan. Oleh karena itu mari nyatakan ucapan syukur kita atas segala hal yang Tuhan telah beri dan lakukan di dalam kehidupan kita. Sambil kita memberikan tanda ucapan syukur kita angkat pujian tabu gendang sambil menari, kita nyanyikan lagu yang merdu. Sambil menari, nyanyikan lagu
Ya, Bapak Ibu, pundi masih sementara dijalankan, ada natura yang akan kita uangkan. Manggis untuk pembangunan sikapondang adu lantai plastik. Pira? Tak mau. 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Utandra Abisa untuk pembangunan. Pira? 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Yate lalu tama jemaat payung. Pira? Da 2,50. Pisan. Penduan 60 pentalun. Ya, bisa apa? Untuk jemaat 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Yate lalu tama diakonia payung duka bangsia. Untuk diakonia tak mau 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Untuk diakonia apa? Pira? 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Iate kacang panjang untuk lansia. Pira? Kacang panjang 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Ia moto tunatura kure semangat tu persembahan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam simbolisasi perayaan hari ulang tahun Jemaat Karambe yang ke-58 tahun. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sejatinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya jemput kita semua untuk berdiri mengawali simbolisasi pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian, kita nyanyikan bersama himne Gereja Toraja.
yang rasuli tempat umat berteduh untuk mengabdi gereja Toraja. Dipanggil Tuhan gereja Toraja, dipilih Tuhan memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Silakan duduk kembali. Seperti himne Gereja Toraja, begitulah kita jemaat Karambe. Kita dipanggil, kita dipilih untuk memberitakan Injil keselamatan, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan saat ini mensyukuri 50 tahun penyertaan Tuhan bagi kita jemaat Karambe, saya mengundang Bapak Pendeta untuk turun dan maju. Kita akan melakukan simbolisasi pemotongan kue ulang tahun. Saya juga undang tua jemaat yang hadir pada saat ini, ada Nenek Kevin, untuk berkenan maju ke depan. Kemudian salah satu perwakilan majelis yang bertugas saat ini, silakan. Saya juga mengundang dengan hangat diaken yang hadir pada saat ini, ada Ibu Mariana Sampe, silakan untuk mewakili diaken. Untuk mewakili pengerja gereja, apakah ada Ibu Sandri? Saya mengundang dengan hangat mewakili lansia, ada hadir di tengah-tengah kita Ibu Ripka Pasorong. Kemudian ada perwakilan dari PWGT, Ibu Ketua, saya mengundang untuk maju. Perwakilan PKBGT, kita lihat di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Remen, silakan untuk mewakili PKBGT. Dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Soleman Manguling, Pendeta Tugas Khusus, kami mengundang untuk maju bersama-sama dengan kita untuk simbolisasi pemotongan kue ulang tahun. Pun perwakilan dari PPGT, salah seorang untuk perwakilan dari SMGT, apa hadir? Dan juga kami mengundang Ketua Klasis PKBGT hadir di tengah-tengah kita pada saat ini juga untuk bersama-sama dengan kita melakukan simbolisasi pemotongan kue ulang tahun. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat lagu dengan sukacita. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dengan sambil bertepuk tangan, kita nyatakan sukacita kita. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi
lagi dengan penuh sukacita. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sambil musik tetap mengalun, disilakan untuk Bapak Pendeta. Iya, maju dulu. Kita tiup lilin bersama-sama. Mari jemaat kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Bersama-sama 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan. Kemudian Bapak Pendeta tidak mundur dulu, tetap maju. Iya, bersama-sama dengan Bapak Pendeta Soleman Mangguling, simbolisasi memegang pisau. Iya, kita akan memotong kue ulang tahun. Bersama-sama hitung mundur, ditahan dulu Bapak. Iya, 3, 2, 1. Luar biasa. Misalkan kita akan simbolisasi memberikan kue ulang tahun kepada tua jemaat, majelis, diaken, pengerja gereja, lansia, PWGT, PKB, PPGT, dan juga SMGT yang hadir pada saat ini. 58 tahun sekali lagi saudara yang terkasih, itu bukan usia yang muda. Ya, 58 tahun penyertaan Tuhan bagi kita jemaat Karambe. Ada naik, ada turun, ya, ada suka, ada duka, ada persoalan, tetapi tetap saja sukacita, kebahagiaan itu lebih besar dari semuanya. Ada amin? Amin. Kita yakin dan percaya bukan tidak sampai di usia 58 tahun. Kita yakin dan percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus ada di tahun-tahun berikutnya. Jika Tuhan berkenan, kita akan melewati tahun ini dengan kekuatan yang daripadanya. Masalah, tantangan boleh terjadi, tetapi yakin dan percaya kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita jemaat Karambe. Doa kita, jemaat Karambe terus berakar, bertumbuh, berbuah banyak. Kita bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga kita, tetapi lebih lagi Bapak Ibu, mari dengan penuh semangat, sukacita, kita menjadi berkat bagi sesama kita lebih luas lagi. Mari kita memberkati daerah kita tercinta ini, Toraja Utara. Kita lihat di luar sana, sungguh banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu nyata lewat kita. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita tidak egois untuk diri kita sendiri, tetapi mari kita memberkati saudara-saudara kita di luar sana, terutama Bapak Ibu, saudara-saudariku, banyak anak-anak muda yang membutuhkan kasih Tuhan lewat kita. Kita selamatkan generasi Toraja Utara. Kita selamatkan generasi Toraja, generasi gereja, masa depan gereja. Ya, sambil terus kue ulang tahun ini dibagikan kepada para perwakilan yang hadir pada saat ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Ya, dan juga ada tamu ya yang hadir pada saat ini, yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada kita semua jemaat Karambe. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars Gereja Toraja. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita nyanyikan, mari bangkitlah Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja,
persekutuan umat umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. wujudkanlah panggilanmu, Bersekutu, bersaksi dan melayani. puji Tuhan, Muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. bersama-sama kita katakan Dirgahayu Jemaat Karambe. Dirgahayu Jemaat Karambe. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Satu sukacita boleh kita alami. Perjalanan kehidupan Jemaat Karambe, saya yakin dan percaya tidak mulus, ada banyak tantangan. Tetapi Tuhan senantiasa menopang menuntun, baik perjalanan secara organisasi, kita juga masih sementara membangun, ya. Tapi ada saatnya kita yakini bahwa pembangunan ini akan selesai dan kita sama-sama akan menikmatinya. Maupun juga perjalanan kehidupan anggota jemaat, kita tahu bahwa ada dalam suka duka, ada dalam gumul, tapi kita tahu Tuhan selalu meneguhkan, menguatkan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur sehingga boleh berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Januari. Juga kita juga berdoa untuk segenap warga Jemaat Karambe dalam tugas dan pelayanan anak-anak kita dalam bangku pendidikan, juga yang sementara mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, juga di dalam duka cita. Juga kita berdoa secara khusus Ketua PKBGT Bapak Ishak Bunga Aloh hari ini ke Mamasa, Tuhan senantiasa tuntun sertai. Juga beberapa anggota jemaat oleh karena pekerjaan mereka keluar dari jemaat, Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga anak-anak kita dalam bangku sekolah, Tuhan senantiasa berkati. Bahkan rencana-rencana kita di tahun 2024, Tuhan senantiasa menopang menuntun kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana ada, bahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal Tuhan anugerahkan. Dan ada harga yang harus kami bayar, yaitu senantiasa berpegang dan hidup di dalam pertobatan dan kesucian hidup. Sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Sehingga keselamatan itu sungguh nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi alat berkat-Mu dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah rumpun keluarga besar, di tengah-tengah jemaat, bahkan juga di tempat pekerjaan dan di lingkungan masyarakat. Sehingga wajah kami boleh mencerminkan bahwa di wajah kami, di kehidupan kami ada Allah, ada Kristus yang bertahta boleh menjadi berkat. Dan inilah kerinduan kami, biarlah Tuhan senantiasa menopang menuntun kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami boleh berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe dalam berbagai tugas pelayanan, dalam berbagai rencana-rencana, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan juga yang membuka usaha-usaha. Tuhan senantiasa berkati dan topang sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara merenda masa depan mereka dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan senantiasa menopang menuntun sehingga boleh berkomitmen untuk merenda masa depan mereka, boleh dikuatkan, dimampukan sehingga boleh menjalaninya dan ada berkat-berkat yang mereka peroleh. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan akan memberikan yang terbaik.
Bahkan kami mengingat selalu orang-orang tua kami dalam masa lansia, sudah banyak keterbatasan. Kami tetap dukung dalam doa, bahkan mungkin ada yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan senantiasa menopang menuntun. Demikian juga dengan jemaatmu yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Nenek Riel di Tondok, Bapak Ando, Dr. Lita yang sementara saat ini dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, Nenek Epa, Bapak Indah, Bapak Diel, Bapak Markus Kapak, Bapak Estoding, Bapak Martin Luther, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Damaris Ruru, Bapak Anti yang sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin, juga Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando yang minggu ini akan memasuki kemo terakhir, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Semul Pakan, Nenek Gusti, Bapak Alex Predimoga, Rinto, Bapak Leonar Maruru, Bapak Layuk, Nenek Ito yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, Nenek Marin yang saat ini juga di dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menjamah dan memberkati setiap orang yang mendampingi, bahkan makanan, minuman, dan obat-obat yang mereka konsumsi berkati, sehingga boleh memulihkan penyakit mereka dan boleh disembuhkan. Demikian juga ya Tuhan yang saat ini di dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salo, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga besar Tandi Seno, keluarga besar Bapak Esda Lipang, keluarga Bapak Daniel Senobaan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga Mama Bintang, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, dan keluarga Bapak Petrus Pali. Tuhan senantiasa menghiburkan keluarga. Bahkan rencana-rencana dalam upacara pemakaman kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa hadir memberikan kesehatan, memberikan hikmat, sehingga boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Juga jemaat-Mu yang saat ini keluar dari jemaat oleh karena urusan kantor, urusan keluarga, secara khusus keluarga Bapak Ishak Bunga Alo yang hari ini ke Mamasa, Tuhan tuntun sertai sehingga boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus sudah menghadapi pemilihan presiden dan juga legislatif dari tingkat pusat sampai ke tingkat 2. Berkati pemerintah secara khusus KPU sehingga boleh melaksanakannya, bahkan aparat keamanan yang akan mengamankan, bahkan kami semua yang terlibat ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan sehingga kami boleh memilih seturut dengan nurani, seturut dengan kehendak Tuhan, dan dijauhkanlah kami dari segala halangan rintangan. Bahkan juga ya Tuhan, walaupun kami beda pilihan, tapi kami tetap sebagai anak-anak bangsa, tetap sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah pemilihan ke depan boleh berjalan dengan baik, bahkan yang akan mengganggu Tuhan jauhkan, sehingga kami tetap aman, terkendali, dan hidup di dalam kerukunan. Juga kami berdoa untuk Gereja Toraja yang menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah, nyonya rumah Sidang Raya PGI. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Panitia, baik panitia pusat, lokal, maupun semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh menata, dan pada saatnya nanti ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Bahkan saat ini kami telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan, berkati dan topang, sehingga boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Yang masih ada pada kami berkati, sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Hari ini kami memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Kerambi yang ke-58. Dalam perjalanan umur ada banyak tantangan, hambatan, baik pelayanan maupun kehidupan warga jemaat. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan akan menopang, menuntun, secara khusus majelis gereja, pengurus OIG, tua-tua jemaat, sehingga boleh bersatu hati di dalam mencanangkan pelayanan-pelayanan ke depan. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan yang sementara berlangsung, Tuhan akan cukupkan sehingga satu saat nanti pembangunan ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih ya Tuhan.
Untuk semua yang Tuhan sudah boleh kenan, dan mungkin selesai ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada pekerjaan yang kami lakukan, bahkan mungkin mengunjungi keluarga kami. Kami tahu dan percaya Tuhan akan memberkati. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Dimohon kesabaran kita sebentar untuk mendengarkan penekanan warta. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan dan rekan-rekan majelis, organis, kantoria, dan operator LCD. Terima kasih atas pelayanan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat. Disampaikan kepada semua pemegang kekayaan jemaat Karambe bahwa verifikasi akan dilaksanakan minggu depan, diharapkan untuk mempersiapkan pembukuannya. Kedua, ibadah syukur keluarga Bapak Akar Nimpa, kelompok pelayanan Toalo-Alo, dilaksanakan hari Selasa, tanggal 24 Januari 2024, pukul 16, diharapkan kehadiran anggota jemaat Karambe. Rapat pengurus lansia Karambe dilaksanakan hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 10, diharapkan kehadiran PMGT, pengurus lansia, ketua OIG untuk hadir. Demikian penekanan warta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Demi Kau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Demi Kau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jadilah alat misi Tuhan, dan tetaplah hidup di dalam pertobatan dan kasih karunia Allah, sehingga kamu boleh menikmati hidup ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengikut Yesus, keputusan kita, komitmen kita. Tetap teguh, Tuhan yang akan menopang. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri, tetap ku ikut. 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 Tetap teguh, tetap teguh. Jemaat disilakan untuk bersaat teduh. Demikianlah rangkaian ibadah kita sepanjang siang ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati.